Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman pemilih di rumah. Selamat datang kembali di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, tema kita hari ini tentunya menarik banget, dekat sekali dengan anak muda, karena kita akan membahas tentang kesadaran politik mahasiswa di era digital seperti sekarang ini. Nah, di tengah hiruk pikuk arus digital, tentu saja mahasiswa punya peran penting untuk terus berpikir kritis, untuk selalu memperhatikan bagaimana jalannya pemerintahan. Nah, tentunya hari ini aku udah bersama orang yang tepat banget untuk ngebahas tema ini. Beliau merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Langsung aja kita sambut Bapak Dr. Susianto, Magister Sosiologi. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana Bapak hari ini? Alhamdulillah. Iya, nggak sehat. terlalu panas ya Pak. Lumayan lah ya cuacanya. Suasananya sejuk. Sejuk. Oke, kita mau bahas mahasiswa nih. Pas banget dengan profesi Bapak sekarang sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah gini Pak. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih Pak. Menurut Bapak seberapa penting sih anak muda terutama mahasiswa itu paham dan peduli dengan demokrasi, dengan politik Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup menarik. Seberapa pentingkah politik itu dipahami oleh generasi Z, anak-anak muda? Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa 30% pemilih di Indonesia itu adalah generasi muda. Betul. Pemilih pemula. Maka kontribusinya sangat besar. Maka bagi kontestasi pemilu, maka harus mensasar 30% ini. Siapa yang bisa merekrut mereka, itu pasti akan memperoleh suara yang signifikan. Oleh karena itu, anak-anak muda itu masih harus disadarkan bahwa partisipasi di politik bukan berarti terus kemudian kita terlibat langsung dalam hal-hal yang negatif, karena selama ini ada konotasi politik ini kan kotor gitu. Iya, betul. Padahal bukan kotor politiknya, itu kan oknum aja. Politik bagaimanapun juga, politik kebangsaan apalagi, itu kan sangat penting. Yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan, gitu. Baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Maka partisipasi anak-anak muda, pemilih-pemilih pemula menjadi sangat signifikan, dan kewajiban kita, baik penyelenggara maupun kami, yang orang-orang tua ini, harus selalu mengingatkan anak-anak, ayo ikut berpartisipasi. Jangan terus kemudian menjadi acuh tak acuh, tidak peduli, bahkan dikonotasikan, mereka tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang terus kemudian merusak perjalanan politik, terutama di politik kebangsaan di tanah air kita. Sekali lagi penting Penting banget ya, Pak. banget
Karena ini bagaimanapun juga kan pondasi ini. Kalau pondasinya ini sudah kita tanami dengan pondasi yang bagus tentang kesadaran berpolitik, insya Allah ke depan partisipasi anak-anak muda ini juga akan lebih bagus. Oke, menurut survei kami ya Pak, kami sering ke SMA, ke sekolah-sekolah, ke kampus, itu banyak anak muda yang acuh, nggak mau tahu soal politik, itu mereka katanya kecewa terhadap pemerintahan, terhadap politik Indonesia. Jadi kemudian muncullah stigma-stigma negatif, politik itu kotor, politik itu hanya berebut kekuasaan dan segala macam. Nah, menurut Bapak sebenarnya gimana meluruskan kondisi ini, terutama paradigma-paradigma mahasiswa itu? Ya, anak-anak muda, anak SMA, anak-anak mahasiswa, pemilih-pemilih pemula mempunyai stigma negatif terhadap politik itu sebenarnya kan karena informasi yang dia dapatkan hanya sebatas pada informasi-informasi dari medsos, apalagi sekarang dunia kan dunia medsos. Terus kemudian hanya disahkan pada informasi-informasi yang tidak berdasarkan kepada fakta. Terus mereka hanya mencerna, belum tentu informasi yang didapatkan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, karena begitu derasnya arus informasi dari medsos itulah pada akhirnya terus kemudian mereka menyimpulkan kesimpulan sendiri, meskipun betul atau tidak itu kan kita tidak pada sampai kesimpulan ke sana. Tetapi kata kuncinya adalah bahwa kita harus memahami dunia anak muda sekarang gitu loh. Sosialisasi anak muda sekarang itu tidak lagi pakai baliho itu karena hampir berdasarkan penelitian kami itu hampir 20 jam loh. 20 jam anak muda sekarang itu pakai gadget. Main gadget. Maka paparan medsos itu menjadi sangat signifikan berpengaruh. Maka seandainya akan menyaingi dengan informasi-informasi yang benar tentang politik, ya kita harus memanfaatkan medsos. Maka podcast kayak gini, bagaimana kemasannya itu biar juga masuk di medsos itu. Jadi jangan mungkin durasinya dipotong-potong ya 2 menit dan Kayak itu nanti kita menarik gitu ya lebih Pak. menarik begitu. Oke. Karena anak-anak muda itu, maka saya katakan ke depan kalau seandainya mau mendapatkan dukungan dari anak-anak muda, maka bermain di medsos itu. Sekali lagi ini penting. Jadi kalau seandainya KPU dan kita semua tidak juga memberikan pembelajaran melalui medsos, ya anak-anak muda pada akhirnya terus kemudian mendapatkan informasi-informasi yang didapatkan dari medsos, bahkan mungkin informasi itu hoax bentuknya kan gitu. Betul sekali. Anak muda, terutama Gen Z, itu lebih banyak terpapar informasi-informasi yang dari sosial media daripada informasi-informasi dari kanal-kanal resmi. Betul. Atau dari akun-akun resmi seperti itu, Pak. Jadi menurut Bapak, apakah kondisi sosial media yang begitu marak, banyak hoax, banyak framing-framing negatif tentang pemerintahan itu justru menjadi tantangan ya Pak untuk kita? Menurut Bapak solusinya seperti apa Pak? Ya, jadi dulu yang menjadi penyeimbang, yang menjadi kontrolnya kan media, media massa itu, media cetak, media elektronik. Sekarang itu sudah ditinggalkan itu. Sekarang yang menjadi kontrol adalah medsos. Bisa ditengok atau persoalan itu kalau sudah masuk ke medsos itu itu pasti akan menjadi perhatian yang serius. Sudah menyebar. Ya karena memang dunianya begitu, zamannya sekarang sudah seperti itu. Maka kita mesti harus menyesuaikan. Termasuk juga KPU juga dalam mensosialisasikan mesti juga harus mensasar segmentasi anak-anak muda yang seperti ini. Apa sih yang diinginkan? Tapi ketika nanti tidak disasar dengan segmentasi yang mereka senangi, ya mereka akan terpapar dengan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya gitu. Oke. Jadi sosial media ini sebenarnya bisa menjadi media yang sangat masif kalau kita gunakan secara baik, dan bisa juga berdampak negatif untuk anak muda. Oh iya, gitu ya, Pak. iya betul. Karena betul. banyak hoax, cepat sekali menyebar, sekali klik langsung menyebar. Jangankan anak-anak muda, kita ada orang tua itu kadang kalau tiap hari melototi medsos, sedikit banyak kita akan terpengaruh. Cuman kan ada hal yang berbeda antara anak-anak muda dengan yang sudah senior begitu kan. Kalau yang senior kan pasti klarifikasi, konfirmasi, cari pembenaran, baru kita menyimpulkan gitu.
Karena anak muda kan belum pada tahap situ, karena memang masanya belum pada tahap gitu. Apa yang dia masuk, ya sudah itu biasanya langsung diekspresikan. Gitu. Oke. Tips and trick nih Pak untuk anak muda, terutama mahasiswa agar tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax, dengan framing-framing yang tidak jelas di sosial media, itu seperti apa? Ya, banyak membaca. Itu kata kuncinya. Membaca baik literatur buku maupun literatur dari media-media yang lain gitu. Semakin banyak media, semakin banyak literatur yang dia baca, insya Allah referensinya semakin banyak dan semakin kaya. Jadi melihat satu fenomena atau mensikapi sebuah fenomena, maka tidak hanya sekedar asumsi. Ya. Apakah mereka yang kritis itu adalah mereka yang bersuara keras, mereka yang menyampaikan dengan amarah? Kan tidak seperti itu. Betul. Mestinya mahasiswa ketika menyampaikan aspirasi berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada data, itu pun penting. Dan yang ketiga itu pasti berdasarkan pada analisis. Kalau analisis seberapa nanti metodologinya kan begitu. Nah ini maka bagaimana terus kemudian untuk menjaga sikap kritis itu tetap terjaga? Sekali lagi perbanyak literasi, lebih banyak diskusi, terutama diskusi dengan narasumber yang memang berkompeten. Kalau misalkan kita mau berbicara tentang partai politik, ya kita mesti harus berbicara dengan lembaga-lembaga politik, dengan aktivis-aktivis politik, sehingga nanti informasi itu menjadi berimbang. Apakah iya sih partai politik itu kotor, atau politik itu kotor? Tapi ketika nanti referensinya dari berbagai macam sumber, kita kadangnya bisa menganalisis, oh ternyata tidak seperti itu. Oke. Karena kalau di sosial media itu kadang kita nggak ngelihat latar belakang yang bicara gitu ya Pak, kita Ya, langsung betul. dengerin aja, apalagi potongan-potongan Betul. video yang di TikTok, Betul. Instagram itu sangat bahaya sekali. Betul sekali. Influencer Apalagi bisa AI, waduh, betul banget, waduh. bahaya banget itu. Zaman sekarang hati-hati Pak, foto kita bisa diedit. Iya. Oke, kita beralih ke kampus nih Pak. Bapak sebagai rektor, kira-kira peran kampus untuk menyadarkan atau meningkatkan literasi politik dan literasi digital mahasiswa seperti apa Pak? Untuk lingkungan kampus kita memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai macam mereka untuk berimprovisasi dalam berkegiatan di ekstra maupun intrakurikuler. Maka fasilitasi ini betul-betul menjadi lahan mereka untuk melatih diri. Bagaimana misalkan saja kehidupan berorganisasi, bagaimana kehidupan untuk saling menghargai pendapat orang lain, berdiskusi, berdebat, menjadi narasumber. Itu adalah merupakan arena pembelajaran bagi mahasiswa. Dan kita kampus memfasilitasi. Asal jangan sekali lagi salah asuhan. Nah, seringkali ini kan terus kemudian sikap kritis mahasiswa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu yang tidak benar. Sehingga terus kemudian mahasiswa itu menjadi salah asuhan, salah arah. Sikap kritisnya tidak lagi berdasarkan kepada kondisi real, fakta yang ada, tetapi berdasarkan kepada apa yang dipesan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk menghindari itulah pada akhirnya kita punya wadah, ada Ormawa, ada UKM, itu yang merupakan sebagai sarana mereka untuk melatih diri sehingga pada akhirnya nanti menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kritis di dalam menghadapi persoalan-persoalan di luar kampus. Oke, di era digital sekarang Pak, apakah diskusi-diskusi yang tertutup, yang langsung skala kecil itu masih efektif di kampus Pak? Masih ya? ya bagaimanapun juga ini kan untuk melatih mahasiswa itu kan harus dimulai dari skop yang paling kecil dulu. Betul. Tidak semua orang itu bisa loh ngomong di depan umum, paling 2 orang, 3 orang. Itu wajib dilakukan sebelum nanti pada akhirnya meningkat menjadi ya satu kelompok, satu organisasi. Karena semua berproses dan itu kita fasilitasi. Ada UKM, ada Ormawa di situ. Karena sekarang kan banyak anak muda itu udah ikut Zoom meeting yang
pelatihan-pelatihan skala Ya. besar gitu Pak. Jadi mereka malas kalau yang skala kecil organisasi kampus udah malas datang, Ya, ya. malah join ke komunitas-komunitas yang skala nasional kayak gitu. Oke. Selain itu dari kampus sendiri Pak, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kampus untuk tetap mendorong partisipasi mahasiswa terhadap politik, demokrasi, untuk partisipasi dalam pemilu? Pastinya kampus berperan aktif juga di situ. Setiap momen-momen mereka bisa berdialog dengan unsur pimpinan, dengan dosen, maka kita juga sering menyampaikan terutama tentang kehidupan kenegaraan, tentang kondisi kekinian, karena itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Di kampus misalkan saling menghargai satu dengan yang lain, dosen melaksanakan kewajibannya sebagai dosen, mahasiswa sebagai mahasiswa, itu juga bagian dari kehidupan demokrasi di internal. Kita awali dari hal-hal yang kecil itu, maka ketika semuanya berjalan dengan baik, saling menghargai, itu kan juga bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran politik. Nah, sekali lagi yang namanya kalau secara substansi berbicara politik kan sebenarnya pemecahan masalah. Betul Tapi sekali. kalau misalkan politik dalam arti politik kenegaraan, itulah instrumennya salah satunya adalah partai politik. Maka kita dalam kampus kita belum berbicara instrumen partai politik, tapi kita membawa ke mahasiswa untuk belajar bagaimana makna substansial dari politik itu, yaitu apa? Ya memecahkan masalah, problem solving itu. Oke, jadi di kampus itu wadah tempat anak muda itu dibentuk untuk kemudian masuk ke politik yang sesungguhnya gitu ya Pak. Betul. Karena mereka berpikir sekarang itu banyak banget yang masih berpikir, aduh politik nggak penting, nggak pengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk opini yang tadi Pak, politik tidak berpengaruh di kehidupan sehari-hari, menurut Bapak gimana tuh Pak? Pengaruh atau gimana nih? Ya, kalau kita berbicara politik, apalagi politik kebangsaan ini kan yang menentukan arah perjalanan negara ini kan politik. Jadi kalau seandainya kita sudah acu tak acu, justru mengabaikan masa depan perjalanan daerah, perjalanan negara ke depan gitu. Sebenarnya itu adalah tanggung jawab, panggilan nurani kita semua bahwa masa depan daerah, masa depan negara itu, yuk tergantung kita, termasuk juga anak-anak muda. Maka ketika anak-anak muda itu merasa penting, tidak penting, kalau perspektifnya partai politik mungkin. Tetapi ini kan berbeda nih antara partai politik dengan politik. Partai politik kan instrumen dari politik gitu loh. Nah, ini kacamata inilah yang masih simpang siur. Politik dimaknai seperti partai politik. Iya, betul. Padahal politik luas sekali. Padahal politik kan luas sekali. Di rumah tangga aja ada politik. Karena itu tadi syarat substansi politik itu kan memecahkan masalah. Ya, misalkan antara suami istri berdebat, itu politik itu sudah. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang kehidupan kenegaraan, salah satu instrumen dalam kehidupan demokrasi kenegaraan itu adalah partai politik. Dan jadi kalau misalkan politik dimaknai partai politik, itu salah kaprah. Tapi instrumen dari politik, partai politik, iya, terutama di dalam menggerakkan pemerintahan ini, menggerakkan kehidupan kenegaraan, iya, itu yang dinamakan dengan politik kebangsaan itu. Salah satu instrumennya adalah partai politik. Mungkin pemikirannya harus dibenerin gitu ya Pak. Mereka mungkin mandangnya politik itu partai politik, parpol itu. Iya, anak-anak kita biasanya begitu, memahami politik itu partai politik. Padahal politik itu bukan hanya partai politik gitu. Partai politik ini adalah kehidupan dalam interaksi kita sehari-hari juga banyak partai politik gitu, karena memang substansinya politik itu adalah memecahkan masalah gitu. Itu kira-kira Mbak. Oke. Kalau politik kenegaraan masih dibilang tidak berpengaruh, sekecil dari besaran UKT itu merupakan kebijakan politik, produk politik juga ya gitu ya Pak. Iya, harga bahan baku. Pokoknya semua urusan tentang kenegaraan itu politik kebangsaan itu. Politik itu. Jadi salah banget kalau misalkan. Jadi bukan partai politik, meskipun di situ yang menggerakkan adalah orang-orang partai, ya is okay gitu loh. Tetapi itu kan tidak terus kemudian dicampur seperti satu kesatuan, ya bisa seperti, tapi pemahamannya harus berbeda antara satu dengan yang lain. Oke, jadi gitu ya, kurang lebih politik itu luas sekali ya Pak, bukan hanya partai politik.
Nah, Pak, sekarang kita bergeser ke membicarakan tentang mahasiswanya sendiri. Mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan, nih, Pak. Agent of change. Menurut Bapak, seperti apa bentuk kontribusi nyata mahasiswa yang bisa dilakukan mahasiswa di kampus maupun di luar kampus yang bisa berkontribusi untuk negara, untuk politik, untuk demokrasi, gitu. Mahasiswa pemuda agent of change. Betul. Karena dari mereka itulah apa yang mereka suarakan, apa yang mereka idam-idamkan, dicita-citakan itu pada umumnya adalah merupakan aspirasi yang murni, belum ada kepentingan apapun. Maka berangkat dari ini kita selalu bercermin bahwa aspirasi dari mahasiswa itu adalah aspirasi konkret yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu keberadaan mahasiswa ketika menyuarakan aspirasinya ini menjadi sebuah keharusan. Tetapi itu tadi bahwa penyampaian aspirasi tidak terus kemudian asal ngotot, asal marah gitu loh. Tetapi apa yang disampaikan mesti harus berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan analisis baru disampaikan. Itu jadi perubahan itulah ya yang diharapkan dengan penyampaian aspirasi oleh para mahasiswa, anak-anak muda ini, terus kemudian didengar oleh pengambil kebijakan, terus kemudian menjadi sebuah kebijakan politik, dan itu diterapkan. Ya, pada akhirnya kan juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Oke. Sebenarnya anak muda itu sudah banyak sekali Pak yang aktif mengkritisi pemerintah. Cuman mungkin mereka mengkritisinya itu dengan cara yang berbeda. Ada cara-cara baru, era digital, mereka bikin meme politik, bikin desain-desain. Tapi malah terkadang itu tidak fokus terhadap substansi yang dikritisi. Malah lebih personal atau hal lain gitu. Mereka bikin desain lah, bikin video-video animasi, menggunakan AI. Sebenarnya kreatif. Cuman kadang caranya itu kurang santun gitu Pak. Menurut Bapak ada pesan untuk anak muda yang sangat kreatif ini nggak Pak? Pastinya kita tidak akan membatasi kreativitas mahasiswa, tetapi kreativitas itu tetap kreativitas yang bertanggung jawab. Apalagi terus kemudian pesan yang disampaikan adalah untuk mengkritisi kebijakan, untuk mengkritisi kondisi kekinian, maka terus bertanggung jawab. Apa makna bertanggung jawab? Itu tadi yang disampaikan memang berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada data, bukan asumsi, bukan opini, apalagi nanti menyerang pribadi. Nah, itu yang tidak benar. Karena itu adik-adik mahasiswa, generasi muda ya tetap harus kritis. Saya tetap mendorong mereka tetap kritis, tetapi kritis yang bertanggung jawab. Oke. Jangan malah menyerang pribadi gitu ya Pak, malah jatuhnya ke body shaming, bikin lagu. Oke. Pesan untuk generasi muda nih Pak di era digital ini agar tetap semangat untuk berpartisipasi dalam pemilu, untuk mahasiswa juga tetap kritis memperhatikan jalannya pemerintahan setelah pemilu. Nggak pesan dan kesan Bapak? Untuk para generasi muda, para mahasiswa untuk tetap kritis, jangan antipati, jangan pesimis, harus tetap semangat bahwa ke depan itu butuh Anda ini, masa depan itu di tangan anak-anak muda, maka dari sekarang mesti harus berlatih, berpikir kritis, tapi sekali lagi berpikir kritis yang bertanggung jawab. Jangan asal ngomong gitu ya Pak, asal bersuara, asal bicara, mengkritik sih, tapi tidak dengan solusi gitu. Betul. Oke. Nah, teman pemilih di rumah, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan insight baru untuk teman pemilih di rumah. Apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa nih, harus tetap kritis dan berpartisipasi dalam pemilu dan demokrasi Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Susianto. Sehat selalu Bapak. Terima kasih telah berkenan hadir. Oke, untuk teman pemilih di rumah, jangan lupa terus ikuti podcast KPU Kota Bengkulu, dan jangan lupa juga ikuti informasi kepemiluan ada di Instagram, Facebook, X, dan TikTok KPU Kota Bengkulu. Saya Pentis Hari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.